Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telia Frandika Lipasanti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani, MPD. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana y sama dengan variabel terikat, a, b, dan c adalah konstanta. Bentuk dari fungsi kuadrat ini ditentukan oleh besaran dan tanda-tanda dari konstanta A, B, dan C. Grafik kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X dan Y tersebut menjadi koordinat yang dilewati suatu grafik. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Kalian tinggal ganti saja Y dengan 0 sehingga akan ketemu X-nya. Yang kedua, ketentuan titik potong sumbu Y. Kalian tinggal mengganti X dengan 0. Yang ketiga, tentukan titik balik dan titik puncak parabola dengan rumus X sama dengan B per 2A. Hasil X-nya dimasukkan ke persamaan fungsi kuadrat, maka akan ketemu titik Y. Tentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya sama dengan poin 3 di atas. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang pembeli atau konsumen. Hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan turun dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga produk itu sendiri, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga tingkat kebutuhan, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima selera, yang keenam barang pengganti. Bentuk umum dari suatu fungsi permintaan linear adalah yang pertama, QD sama dengan A dikurang B dikurang P, atau P sama dengan min 1 per B dalam kurung min A tambah QD tutup kurung. A dan B adalah konstanta di mana B harus bernilai negatif, sedangkan B adalah segitiga QD atau segitiga PD. P sama dengan harga produk per unit, sedangkan Q sama dengan kuantitas unit produk. Syarat dari fungsi umum permintaan linear ini adalah P besar dari 0 dan Q besar dari 0. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang diminta atau ditawarkan. Yang ditawarkan. Dalam fungsi penawaran menggunakan sudut pandang penjual. Hukum penawaran adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan naik dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan harga yang di masa akan datang. Bentuk umum dari suatu fungsi penawaran adalah QS sama dengan min A ditambah B PS.
A dan B adalah konstanta di mana B haruslah bernilai positif. Sedangkan B adalah segitiga QS per segitiga PS. PS adalah harga produk yang ditawarkan per unit, sedangkan QS sama dengan jumlah atau kuantitas produk yang ditawarkan. Syarat dari fungsi penawaran ini adalah PS besar dari 0, sedangkan QS besar dari 0. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga yang dimana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Cara menghitung keseimbangan pasar ini adalah yang pertama dengan menyusun tabel, yang kedua dengan grafik kurva, yang ketiga dengan pendekatan matematis. Rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD di sini adalah jumlah produk yang diminta, sedangkan QS jumlah produk yang ditawarkan. PD harga yang diminta, sedangkan PS adalah harga yang ditawarkan. Yang kedua adalah pajak. Yang ketiga adalah keseimbangan pasar sesudah pajak. Apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar adalah subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelumnya. Atau tanpa subsidi atau titik keseimbangan yang bergeser lebih rendah. Menerapkan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. Yang pertama adalah fungsi biaya. Macam-macam fungsi biaya. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost atau VC, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi tetap, di mana besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Rumusnya adalah VC sama dengan K. K yang dimaksud di sini adalah konstanta. Yang kedua, biaya tidak tetap atau variable cost atau VC, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atas pemakaian variabel faktor yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Rumusnya adalah VC sama dengan F dalam kurung Q. Yang ketiga, biaya total atau total cost atau TC, yaitu jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Rumusnya adalah TC sama dengan VC FC tambah VC sama dengan K ditambah F dalam kurung Q sama dengan Q sama dengan F. Yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost atau AC, yaitu ongkos per satu satuan output baik untuk biaya rata-rata tetap dan biaya rata-rata variabel dan rata-rata total diperoleh dengan jalan membagi biaya total dengan jumlah output yang dihasilkan. Rumusnya adalah AC sama dengan TV per Q sama dengan AFC tambah AVC. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost atau MC, yaitu biaya tambahan yang diakibatkan dari penambahan satu satuan unit output. Rumusnya adalah MC sama dengan segitiga TC per segitiga Q. Yang keenam, biaya tetap rata-rata. Biaya hasil bagi biaya tetap dengan jumlah yang dihasilkan, yaitu rumusnya AFC sama dengan FC per Q. Yang ketujuh, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC diperoleh dengan jumlah membagi biaya variabel dengan jumlah produk yang dihasilkan. Rumus sama dengan AVC sama dengan VC per Q. Fungsi yang kedua adalah fungsi penerimaan. Yang pertama adalah penerimaan total atau TR, merupakan fungsi dari jumlah barang yang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Rumusnya adalah TR sama dengan Q kali P sama dengan F per F dalam kurung Q.
Kedua, penerimaan rata-rata atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerima total terhadap jumlah barang. Rumus penerimaan rata-rata ini sendiri adalah AR sama dengan TR per Q. Yang ketiga, penerimaan marginal. Marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan atau satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Rumus penerimaan marginal adalah MR sama dengan segitiga TR per segitiga Q. Yang ketiga, fungsi laba. Analisis keuntungan maksimum produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat diselidik dengan pendekatan diferensial dengan rumus R sama dengan TR kurang TC atau R optimal jika R pangkat 1 sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah R sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi R. Jika R kurang dari 0 sama dengan R maksimum, keuntungan maksimum, sedangkan jika R besar dari 0 sama dengan R minimum, kerugian minimum. Konsep kalkulus diferensi satu variabel. Derivatif pertama adalah suatu cara mengukur perubahan seketika dari suatu fungsi aljabar atau dikenal dengan turunan pertama. Notasi yang digunakan untuk derivatif adalah dy per dx oleh Leibniz. Proses pencarian derivatif dinamakan diferensiasi. Diferensiasi. Penulisan lain derivatif adalah f pangkat 1 dalam kurung f atau Lagrange. Aturan-aturan diferensi. Yang pertama, diferensi fungsi konstanta. Jika y sama dengan k di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya ialah y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0, atau lebih mudahnya kalau kita mengganti simbol dx per dy menjadi y pangkat 1. Yang kedua adalah diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan xn dan adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n kurang 1. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan kv dan v sama dengan h dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan k dv per dx. Yang keempat adalah diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k di mana v adalah h dalam kurung x, maka dy per dx adalah sama dengan k dy per dx per f pangkat 2. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u lebih kurang v, di mana u sama dengan g dalam kurung x dan v sama dengan h dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan du per dx, kurang lebih dv per dx. Yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan uv, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy per dx adalah u dv per dx tambah v du per dx. Yang keenam, yang ketujuh, diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v, di mana u adalah g dalam kurung x dan v sama dengan h dalam kurung x, maka y pangkat 1 v pangkat 1 per v2. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Pencarian nilai minimum dan maksimum suatu fungsi dilakukan dengan menggunakan uji derivatif pertama dan kedua. Langkah-langkah yang menentukan nilai maksimum dan fungsi suatu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang pertama, syarat stasioner atau f pangkat 1 dalam kurung x sama dengan 0. Yang kedua, tentukan jenis stasionernya dalam kurung maksimum atau minimum. Yang ketiga, hitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal.
Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jenggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.